yang diregistrasi dengan perkara nomor 20 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 2 Romawi garis miring 2023 menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh 1 Romawi identitas pengadu dan teradu. 1.1 pengadu nama Mahyudin Pikoli, pekerjaan petani garis miring pekebun, alamat Desa Alasan, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut sebagai pengadu terhadap 1.2 teradu. 1. Nama Muhsyarif Asgar A. Uda A, jabatan Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut, alamat Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. KPU ya. 2. Nama Muhyusuf Tommy, jabatan anggota KPU Kabupaten Banggai Laut, alamat dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 2. 3. Syarif S. Ambu, jabatan anggota KPU Kabupaten Banggai Laut, alamat dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 3. 4. Nama Amiruddin Lakuba, jabatan anggota KPU Kabupaten Banggai Laut, alamat dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 4. 5. Rahman, jabatan anggota KPU Kabupaten Banggai Laut, alamat dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 5. Teradu 1 sampai dengan teradu 5 selanjutnya disebut sebagai para teradu. 1.3. Membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar jawaban para teradu, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait, memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti dan dokumen yang diajukan pengadu dan para teradu. 2 Romawi duduk perkara. 3 Romawi kewenangan DKPP dan kedudukan hukum dianggap dibacakan. 4 Romawi pertimbangan putusan. 4.3. Menimbang keterangan dan jawaban para pihak, bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa benar para teradu mengeluarkan 2 pengumuman terkait dengan hasil seleksi wawancara PPK untuk pemilihan umum tahun 2024, yaitu pengumuman nomor 500 garis miring PP.04.1 garis datar PU garis miring 7211 garis miring 2022 tentang penetapan hasil seleksi wawancara panitia pemilihan kecamatan dalam kurung PPK untuk pemilihan umum tahun 2024 pada tanggal 14 Desember 2022 yang mana dalam pengumuman tersebut menyebutkan bahwa pengadu berada di peringkat 5 pada Kecamatan Labobo. Kemudian para teradu kembali mengeluarkan pengumuman nomor 507 garis miring PP.04.1 garis datar PU garis miring 7211 garis miring 2022 tentang penetapan hasil seleksi panitia pemilihan kecamatan dalam kurung PPK untuk pemilihan umum tahun 2024 pada tanggal 16 Desember 2022 dengan hasil yang berbeda, di mana pada pengumuman nomor 500 pengadu berada di peringkat 5, sedangkan di pengumuman 507 pengadu berada di peringkat 9 pada Desa Labobo. Bahwa para teradu berdalih mengeluarkan pengumuman nomor 500 garis miring PP dan seterusnya dianggap dibacakan tentang penetapan hasil seleksi wawancara panitia pemilihan kecamatan dalam kurung PPK untuk pemilihan umum tahun 2024 pada tanggal 14 Desember 2022 dan pengumuman nomor 507 dan seterusnya dianggap dibacakan tentang penetapan hasil seleksi pemilihan kecamatan PPK untuk pemilihan umum tahun 2024 pada 16 Desember 2022 telah sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Menurut DKPP, perbuatan para teradu di atas tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum
dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota, halaman 17 nomor 9, pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan PPS, di mana di dalam aturan tersebut tegas diatur bahwa pengumuman dilakukan setelah tahapan wawancara selesai dan setelah dilakukan penetapan berdasarkan peringkat sebagaimana diatur dalam halaman 17 angka 8 huruf F, menetapkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil wawancara paling lambat 1 hari setelah pelaksanaan wawancara. Dengan demikian, keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota ini mengatur tahapan pengumuman hanya dilakukan 1 kali. Hal ini diperkuat dengan keterangan pihak terkait Rizal Jasman selaku Kepala Bagian Hukum dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Tengah, karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana diatur dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Langkar ya. Jadi Komisioner KPU Bangka Laut ini bahwa perbuatan para teradu melakukan perubahan peringkat setelah mengeluarkan pengumuman nomor 500 garis miring PP titik 04.1 garis datar PU garis miring 7211 garis miring 2022 tentang penetapan hasil seleksi wawancara panitia pemilihan kecamatan untuk pemilihan umum tahun 2024, penetapan hasil seleksi wawancara berdasarkan peringkat nilai tertinggi, di mana pengadu memperoleh peringkat kelima dan dengan alasan rekam jejak sebagaimana disampaikan oleh teradu 3 selaku korwil dan disetujui oleh teradu 1, teradu 2, teradu 4 tidak dapat dibenarkan karena terkait dengan rekam jejak dan masukan masyarakat seharusnya dilakukan pada proses wawancara karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota sebagaimana diatur pada halaman 17 nomor 8 huruf A angka 3. Bahwa rekam jejak dan tanggapan masyarakat merupakan aspek yang dinilai pada tahapan wawancara bukan setelah dikeluarkannya pengumuman, sehingga tindakan para teradu tidak dapat dibenarkan. Salah KPU. Bahwa tindakan teradu melakukan pleno setelah pengumuman dan menerima usulan teradu 3 selaku koordinator wilayah, di mana pengadu menjadi salah satu peserta seleksi berkaitan dengan penurunan peringkat berdasarkan rekam jejak, tetapi tidak dijelaskan rekam jejak yang dimaksud dan hanya menyatakan pasang badan untuk menurunkan peringkat. Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Bahwa tindakan teradu 5 yang mempertanyakan dan keberatan atas diturunkannya peringkat pengadu berdasarkan usulan teradu 3 pada saat rapat pleno penetapan hasil seleksi calon anggota PPK pada pemilihan umum tahun 2024, karena menurut teradu 5 berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh teradu 4, pengadu mendapatkan nilai yang baik dan tidak ada tanggapan serta masukan dari masyarakat. Seharusnya tindakan tersebut mendapatkan dukungan dari teradu 1, teradu 2, dan teradu 4. Sekalipun pada akhirnya teradu 5 ikut menandatangani berita acara penetapan hasil seleksi calon anggota PPK pada pemilihan umum tahun 2024. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban para teradu tidak meyakinkan DKPP. Para teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Para teradu terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 1 dan ayat 3 huruf A dan F, pasal 10 huruf A, pasal 11
pasal 15 dan pasal 16 huruf A dan E Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.4 Menimbang dalil para pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5 Romawi kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan, sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu dan para teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 5.1 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2 Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan AKO. 5.3 Para teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Jadi Komisioner KPU di Banggai Laut terbukti ya melakukan kesalahan pelanggaran. Lanjut lagi. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Satu. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu 1 Musyarif Asgar A. Udaan selaku Ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Banggai Laut. Teradu 2 Muh Yusuf Tommy dan teradu 3 Amarudin Laguba masing-masing selaku anggota KPU Kabupaten Banggai Laut terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada teradu 3. Syarif S. Ambu selaku anggota KPU Kabupaten Banggai Laut terhitung sejak putusan ini dibacakan. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 5 Rahman selaku anggota KPU Kabupaten Banggai Laut terhitung sejak putusan ini dibacakan. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lugito selaku Ketua merangkap anggota. Itulah tadi pembacaan putusan terhadap kasus kode etik ya terhadap 5 komisioner Kabupaten Banggai Laut. Mereka terbukti bersalah ya, atas perkara seleksi seleksi penyelenggara PPK ya kecamatan. Dan yang paling keras itu adalah Bapak Syarif Ambo itu paling keras terakhir. Dan dia dianggap paling bersalah nih, dalam kasus ini karena menyatakan pasang badan itu untuk orang yang dia loluskan. Sebenarnya perkara mereka ini serius juga sih sebenarnya karena bayangkan ya orang yang mengikuti seleksi itu banyak sekali. Mereka seleksi administrasi, mereka datang, mereka mengeluarkan biaya, gitu, fotokopi, berkas, ya, tinggal di Banggai, gitu kan. Berapa anggaran yang mereka habiskan? Dan ternyata sampai di dalam KPU sendiri ternyata disetting gitu. Sudah ada orang-orangnya itu. Ini kan sebuah kejahatan gitu. Ya tapi alhamdulillah mereka sudah diputuskan. Dan menurut saya ini sebuah kesalahan besar karena di akhir periode mereka, di akhir pengabdian mereka ternyata mereka menemukan satu kecatatan itu.
Ya, mudah-mudahan itu. Saya berpikir mungkin mereka tidak akan bisa lagi untuk melakukan ikut seleksi di tingkatan selanjutnya karena sudah cacat. Gitu. Ya, saya berharap mungkin ke depan KPU, komisioner KPU yang baru ini bisa lebih selektif gitu, dan lebih adil lah begitu, karena jangan sampai ada orang yang dirugikan. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.